Salam sehat, salam sukses untuk semua teman-teman yang sementara menyaksikan video ini. Berjumpa lagi dengan saya El Asamau. Pada video ini saya ingin share pengalaman kemarin saya touring bertemu dengan teman-teman pemburu beasiswa di beberapa lokasi di NTT, dan saya mendapati rata-rata mereka tidak bisa mengakses beasiswa karena ada dua hal besar. Namun sebelum saya masuk ke sana, minta tolong kepada teman-teman untuk like, share, dan subscribe channel ini biar saya terus membagikan video-video yang bisa menginspirasi dan juga memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Nah, hal pertama yang membuat banyak sekali teman-teman saya tidak bisa mendapatkan beasiswa adalah kurangnya informasi tentang beasiswa. Nah, biasanya seorang pemburu beasiswa, katakanlah, itu ketika ingin melamar beasiswa tentu saja mereka harus berupaya untuk mendapatkan informasi. Tetapi yang saya temui kemarin adalah banyak tempat, banyak teman-teman yang jarang sekali bahkan tidak bisa mengakses tentang apa itu beasiswa, bagaimana mendaftarnya, dan kapan harus mendaftar. Untuk itu, bagi teman-teman semua yang ingin melamar beasiswa, pastikan informasi tentang beasiswa tersampaikan dengan baik dan teman-teman bisa mendapatkan beasiswa itu di mana saja dan kapan saja. Kendala tentang informasi ini sering dihadapi apalagi teman-teman yang kesulitan jaringan internet, karena beberapa tempat itu memang susah sekali untuk mengakses internet. Dan untuk kendala-kendala seperti ini teman-teman harus bisa proaktif, harus bertanya kepada mereka-mereka yang sudah melamar beasiswa, bisa tergabung ke grup-grup. Misalnya kalau tidak bisa secara online, bisa bentuk grup yang mana bisa ada pertemuan rutin dan bisa membahas tentang beasiswa. Kami di Alor, kami coba buat satu tempat yang dimana itu bisa menjadi titik kumpul teman-teman yang ingin bertanya tentang beasiswa, dan jika mereka tidak bisa mengakses informasi di internet, mereka bisa datang langsung di tempat kami. Nah, untuk yang bisa mengakses internet, belum tentu mereka bisa mendapatkan informasi beasiswa secara rutin. Biasanya informasi ini baru akan disampaikan ketika sebuah beasiswa itu akan dibuka. Tetapi idealnya adalah teman-teman bisa mulai mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelum sebuah beasiswa itu membuka pendaftaran. Dan untuk itu yang bisa mengakses internet bisa melihat persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan, dan alangkah lebih baiknya sudah mempersiapkan diri jauh sebelum sebuah beasiswa itu dibuka. Untuk itu, bagi teman-teman yang bisa mengakses internet, rajin-rajinlah untuk mengupdate, mencari informasi secara sadar. Jadi bukan hanya sekedar lewat atau karena ada yang posting di grup WhatsApp misalnya, atau di grup-grup Facebook atau media sosial lainnya, tetapi teman-teman aktif untuk mencari, oh bulan depan atau tahun depan, awal tahun akan segera dibuka beasiswa A, beasiswa B, atau beasiswa C. Untuk itu harus dipersiapkan dari sekarang. Nah, persiapan itu penting sehingga teman-teman bisa yakin kapan teman-teman harus berbuat apa dan kapan teman-teman harus melamar sebuah beasiswa. Nah, itu kendala pertama. Kendala kedua adalah kecakapan berbahasa Inggris. Nah, ini khususnya untuk teman-teman saya di Nusa Tenggara Timur atau mungkin yang di luar. Biasanya kendala paling besar mereka untuk mulai tidak memikirkan tentang beasiswa adalah karena kemampuan berbahasa Inggris. Ada yang sampaikan, KKL, saya ingin sekali untuk studi ke jenjang S2 dan S3, tetapi sangat terbatas dengan kemampuan berbahasa Inggris. Saya sulit sekali untuk belajar bahasa Inggris. Baik, untuk teman-teman yang kesulitan dalam belajar bahasa Inggris, harus dipastikan bahwa ketika kita mengambil beasiswa untuk S2, untuk S3, kita wajib untuk menguasai bahasa Inggris, karena itu adalah persyaratan mutlak, bukan hanya untuk beasiswa, tetapi juga untuk perguruan tinggi di mana kita akan melamar, apalagi untuk yang berencana studi ke luar negeri. Nah, bahasa Inggris ini biasanya jadi momok.
ada yang sudah belajar bertahun-tahun tetapi belum bisa, ada yang sempat kursus tapi tidak bisa-bisa. Tetapi banyak bukti bahwa ketika seseorang itu punya mental atau niat yang kuat untuk bisa studi lanjut, maka apapun kendalanya pasti dia akan berupaya agar bisa menguasai bahasa Inggris. Dan saya membuktikan sendiri, waktu S1 dan S2 saya bukan jurusan di bahasa Inggris, saya jurusannya adalah kebijakan publik, tetapi karena kebutuhan bahwa saya ingin untuk bisa menyelesaikan studi S2 saya dan juga mungkin nanti S3, maka saya harus bisa menguasai bahasa Inggris. Dan saya baru belajar bahasa Inggris itu ketika saya sudah tamat S1, sehingga waktu yang digunakan itu sangat terbatas karena antara harus kerja, harus belajar, dan juga harus rutin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya. Nah, untuk itu teman-teman, ketika sudah niat untuk mengambil beasiswa, maka kendala bahasa Inggris, karena biasanya diminta adalah skor TOEFL, skor IELTS misalnya, itu semua harus dipenuhi. Dan teman-teman, please persiapkan diri dengan baik. Tidak ada jalan pintas karena bagaimanapun bahasa Inggris akan diminta untuk teman-teman bisa melamar beasiswa. Dan skor bahasa Inggris adalah skor mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Jadi biasanya kalau persyaratan lain ada perubahan-perubahan, tetapi kalau untuk skor biasanya langsung ditentukan. Untuk itu, teman-teman yang masih kesulitan dalam berbahasa Inggris, ini tipsnya. Belajar bertahap, sedikit demi sedikit, pasti akan sampai pada titik di mana teman-teman sudah siap untuk belajar bahasa Inggris. Dan untuk teman-teman yang ada di Nusa Tenggara Timur atau di Indonesia Timur misalnya, atau yang akan melamar beasiswa afirmasi, ketika beasiswa afirmasi LPDP, karena beasiswa afirmasi LPDP biasanya masih memberikan kesempatan kepada teman-teman yang kemampuan bahasa Inggrisnya belum sesuai dengan apa yang diminta. Untuk itu, ketika lulus beasiswa LPDP dalam hal ini, teman-teman bisa mendapat kesempatan untuk belajar bahasa Inggris lagi selama 3 sampai 6 bulan, tergantung kemampuan terakhir teman-teman seperti apa. Untuk itu, silakan jangan patah semangat. Kekurangan informasi, kekurangan kemampuan dalam berbahasa Inggris akan sangat bisa diatasi jika teman-teman punya niat yang kuat. Untuk itu, pesan saya adalah bahwa ketika teman-teman sudah niat untuk ingin mendapatkan beasiswa, apapun motivasinya, agar mendapatkan ilmu atau agar mendapatkan pengalaman di luar, saya berharap teman-teman tetap semangat. Kendala-kendala yang ada pasti bisa dilewati jika teman-teman punya niat yang kuat. Salam semangat untuk teman-teman semua, semoga bisa mendapatkan beasiswa seperti yang teman-teman harapkan. Terima kasih untuk teman-teman, kawan-kawan yang sudah menonton hingga akhir channel ini. Jangan lupa dukung saya dengan share, subscribe, dan komen pertanyaan-pertanyaan agar kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.